Halo Nawa Kreatif, kembali lagi di Modcast. Kali ini Modcast episode yang khusus ya. Jadi kita ada Modcast musik dan bertepatan dengan hari ini saya kedatangan 3 orang tukang pukul. Nah tapi tukang pukulnya ini nggak ada yang bakal memarahi, tapi justru dicari-cari mas ya. Dan dikasih duit kadang-kadang juga. Nah ini adalah para drummer. Kenalan dulu ada Mas Ari. Halo Mas. Halo, gimana? selamat siang. Selamat siang. Pagi, siang, sore, malam. Iya. Faro, halo. 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 Kelas berapa Faro? 4. Kelas 4 SD. Ya. Iya. Dan yang bertanggung jawab atas Faro, Halo. Mas Ovik. Halo Mas Ovik. Gimana? Sehat, Mas Ari? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di sore hari ini sebelum kita ngobrol lebih jauh soal dunia drum dan juga musik ya. Ini saya dapat kabar katanya akan ada event Malang Drums Day ya, Mas Ovik ya? Iya, benar. Itu di tanggal 8 dan 9. 9. Nah, boleh diceritakan nggak? Misalnya dalam 1 menit Malang Drums Day itu apa, Mas Opik? Malang Drum Day itu intinya kita mewadahi untuk anak-anak yang berbakat ini tadi, Mas. Dan di Malang ini kemarin kan belum ada. Dan aku kepingin wah ini waktunya lah anak-anak ini harus tampil. Nah, gitu sih, Mas. Oke, berarti Malang Drums Day ini adalah sebuah event lomba gitu ya? Iya, Event lomba begitu. Event lomba. Di situ ya mencari bakat-bakat anak-anak ini karena anak Malang-Malang ini kalau untuk apa ya? Biar bisa apa Mas? Nunjukin bakat-bakatnya gitu loh Mas. Sedangkan anak Malang ini banyak aku lihat tuh wah keren-keren ini anak-anak itu. Nah di Malang ini waktunya harus kita tunjukin Malang ini. Nah gitu Mas. Momennya dan tempatnya untuk apa? Menunjukkan bakat anak-anak tadi ya, soal drum tadi ya. Iya. Tapi kategorinya memang untuk anak-anak semua apa ada untuk dewasa juga? Maksimal 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Saya nggak boleh ikut dong Mas. 31 Boleh. saya Mas. Boleh. Oh boleh ya? Boleh, juri Mas. Oh, jurinya tapi nggak tahu drum mas ya mas. Nah, gimana ini? Saya anak akustik, waduh berat. Oke teman-teman, jadi kalau tanggal 8 dan tanggal 9 bisa mampir ke MCC, ada Malang Drums Day, festival drum ya, festival drum untuk di Malang. Dan juga festival drum ini pokoknya talenta-talenta keren drummer Malang dan sekitarnya akan hadir di Malang Drums Day, sampai juga mendatangkan talenta dari Solo. Ada Mas Ari juga. Iya. Ini apa yang terjadi nih? Kok Mas Opik sampai mengundang Mas Ari jauh-jauh dari Solo datang ke Malang? Apakah cari bantuan atau gimana nih Mas Opik? Enggak, memang udah kerjasama lama. Oh, udah kerjasama sama Mas Ari. The power of orang dalam Mas ya. Oh gitu ternyata mainnya ya. The power of orang dalam ya. Tapi Mas Ari ngelihat ngelihat sebuah profesi drummer gitu Mas Ari. Ini kan. Kalau dalam band kan biasanya drummer ini tanda kutip dikatakan agak anak tiri gitu kan. Pertama paling vokalis, ya kan. Ada yang bilang wah vokalis misalnya dapat ceweknya banyak gitu kan. Oh, gitaris 1-2 gitu. Paling belakang bass sama drum biasanya. Nah, gimana Mas Ari ngelihat profesi seorang drummer ini, Mas? Kalau ngelihatnya saat ini menurutku sebuah profesi yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Karena kalau ngomongin industri musik di Indonesia saat ini sangat pesat kemajuannya. Maksudnya kebutuhan untuk drummer itu nggak cuma band, maksudnya band yang kita bentuk band terus personalnya tetap semua harus bikin single segala macam, nggak cuma itu. Kebutuhan di industri kan ada banyak maksudnya ketika penyanyi solo mereka akan rekaman pasti mereka akan butuh seorang session drummer untuk mengisi rekamannya itu. Begitu pula ketika si penyanyi solo itu akan melakukan perform pasti akan butuh si session drummer itu untuk melakukan perform itu gitu. Jadi kalau ngomongin drummer sekarang ya makanya kayak Alvaro yang masih umurnya masih sangat belia ini udah punya bakat yang luar biasa itu di Malang pun banyak gitu. Nggak cuma di Malang, di Surabaya, di Solo, di Semarang, di manapun kompetisi-kompetisi kemarin yang sempat saya juri itu luar biasa semua gitu. Anak-anak umur segitu udah punya skill yang bikin jurinya aja nggak bisa main kayak gitu gitu loh. Jurinya mikir kayak ini waktu kecil saya kayaknya nggak kayak untuk main drumnya. Dulu masih main kelereng. Wah berarti berduit Mas Ari kelereng. Saya main tanah Mas. Waduh. Iya, berarti memang sekarang kebutuhan drum, profesi pemain drum itu memang. Dan nggak cuma drum ya Mas, menurutku di semua industri kreatif juga butuh orang-orang yang nggak ditemuin zaman dulu lah. Kalau zaman dulu kan profesi harus PNS lah, sekarang udah sangat beragam lah di semua
semua bidang industri itu iya, ya, apalagi iya. kreatif ya. Nah sekarang saya mau ke Faro nih, Mas Faro, Dek Faro, Dek Faro, Dek Al. Nah, susah nggak sih belajar main drum? Sedikit. Susah dikit. Belajar main drumnya itu karena memang pengen, apa dipaksa papa? Ini pertanyaan penting nih Mas Opik. Soalnya biasanya kan ada bilang kayak, wah ini obsesi orang tua biasanya kan, kayak wah saya ini sebagai misalnya kayak saya musisi gitu kan, pengen anak saya musisinya lebih jago gitu, musisi yang jago kan biasanya ada obsesi gitu. Nah, ini gimana Far? Gak apa, jujur aja. Gak tahu. Tolong Mas Opik, ini tampaknya Anda harus bertanggung jawab sedikit ini Mas Opik. Tapi gimana Mas Opik melihat bakatnya Alvaro pertama kali itu apa yang membuat Mas Opik kayak wah kayaknya Alvaro nih punya bakat di drum nih kayaknya nih? Waktu umur 3 tahun Mas, aku pas ngajar si Alvaro ini aku ajak, dia kepingin kan pukul-pukul, terus coba sih Al cuma main hi-hat aja, itu nempo Mas, satu lagu nggak lau berarti ada ini bakat, tak coba terus tak ikutin lomba, karena lomba itu melatih mental sih Mas. Nah itu sih Mas, makanya dari situ Al itu mulai berkembang. Iya. Itu berarti pelatihnya Mas Opik langsung? Iya. Itu gimana Mas pola latihannya? Karena kan ini kalau kita bicara soal drum, ini masuk juga mungkin Mas Ari juga bakat, bukan bakat apa namanya? Bagaimana peran orang tua untuk melihat potensi anak gitu kan? Ini juga menarik ini. Ini. Gimana Mas Opik cara melatihnya, polanya gitu? Yang penting dia suka dulu sih Mas. Karena dia suka dulu, nah dari situ enak Mas. Kita tinggal ngarahin. Kita lebih memberi contoh sih Mas. Kalau drumming itu kayak gini, nggak bisa kita suruh langsung, kamu harus gini, enggak. Kita yang nyontohin. Oh dia tertarik, akhirnya dia suka sendiri Mas. Nah di situ bisa ngarahin gampang gitu Mas. Berarti memang nggak boleh dipaksa kayak misalnya bapaknya main drum, anaknya wah sebetulnya bakatnya di gitar tapi kayak nggak, anak kamu harus main drum ya, nggak bisa gitu ya. Oke. Di saat dia suka langsung support habis-habisan. Ya, sampai sekarang habis semua. Tiba-tiba curhat ya Mas Opik. Saya nggak bisa bantu apa-apa nih Mas. Mohon maaf nih Mas. Tapi Alvaro belajar drum kan diajarin papa langsung gitu ya. Itu Alvaro pertama kali main drum itu lagunya pakai lagu apa? Ingat nggak? Gak inget. Nggak ingat. Gak. Tapi kalau lagu yang paling disuka apa? Yang nggak ada nyanyiannya. Instrumen. Ya. Oh iya. Instrumennya apa nih? Dragon Force? Enggak ya? Apaan? Apa Al? Satu mungkin yang diingat gitu. Lagunya Kas apa lagunya Devil? Kas. Oh Kas. Kas. Ada. Memang itu minus one khusus drum. Drum. Itu berarti apa? Agak-agak Jesse gitu. Oh enggak. Lebih campur ya Mas ya. Kas itu ya. Kas lebih campur. Iya. Apa Pokoknya arah? susah gitu aja Mas. Ya. Saya udah bingung lah. Ini susah nih kalau udah ini lagunya kayak gimana Mas? Pokoknya susah Mas. Waduh. Tapi emang ini ya kalau bicara soal drum ini kan kalau dari pengalaman teman-teman juga gitu ya. Salah satu kuncinya kan berarti kan kepekaan tempo ya Mas ya. Iya benar, nomor satu. Kepekaan tempo ya gitu ya. Nah, Mas Ari mungkin ya ke Mas Ari. Misalnya gini kan. Kita ngelihat ini di luar dari drum Mas ya. Ada orang yang misalnya bicara kan ada yang temponya tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat gitu kan. Nah itu misalnya dia mungkin gitu ya belajar drum gitu. Kira-kira bisa ngaruh nggak sih Mas itu Mas? Bisa Mas, karena kalau kita ngomongin main drum kan otomatis kita yang jaga tempo. Si drummer itu memang mau nggak mau, suka tidak suka harus belajar tempo gitu. Salah satunya belajar metronom, klik gitu. Karena nggak mungkin ketika kita main band dalam satu lagu temponya naik turun itu bakalan nggak enak gitu. Jadi tanggung jawab drummer ya harus pertama kali harus on tempo gitu. Dan itu ujian seorang drummer bukan pas dia manggung, justru malah pas rekaman gitu. Kelihatan dia menguasai tempo bener apa enggak pas rekaman karena kliknya kan main terus. Itu sih Mas. Jadi ketika jenengan tadi tanya orang yang temponya naik turun entah apapun itu ya main instrumen apa, nggak usah belajar drum, belajar klik aja. Iya benar. Cuma belajar klik. Tempo seperempat, seperdelapan, tek gitu ya. Nanti pasti bakal lama-kelamaan bakal bisa. Iya. Alvaro ini tapi sekarang masih main drum di apa? Bidangnya cuman untuk lomba atau juga udah mulai ngeband atau? Mau ngeband sih Mas rencananya. Mau ngeband. Wah, keren sih. Anak kecil-kecil ngeband
cari gitarisnya kecil juga. Iya. Kecil. Wah, mantap Faro, mantap. Kamu harus semangat. Tapi memang punya cita-cita jadi drummer, Alvaro? Iya. Ya. Mau drummer yang seperti apa? Artis. Artis. Waduh. Jangan. Kalau kamu jadi artis nanti kamu acara gosip nanti. Jadi seniman aja. Iya, kamu. benar. Kalau jadi artis drum nanti kamu main drumnya umur 20 habis itu main FTV nanti. Jangan, Bapak enggak setuju. Nah, Papa ini nggak setuju udah gitu ya. Tapi Faro, kita ngobrol lagi soal ini ya. Saya tertarik banget soal Faro ini karena kalau merefleksikan pasti kan ngelihat diri kita ya, Yeah. Mas Opik, Mas Ari ya. Kayak kita pas kecil nggak kepikiran nih main drum gitu kan. Emang ada tanda kutip privilege juga Mas Yeah. Opik ya. Karena Mas Opik juga seorang drummer gitu. Nah, tapi selama dari umur 3 tahun sampai sekarang 9 berarti, Iya, 9 benar. tahun ya, sekitar 9 tahun. Itu progresnya apakah mungkin Mas Opik juga bisa cerita kayak apakah pernah mengajari anak kecil yang lain juga gitu. Dan apakah ngelihat kayak progresnya beda-beda nih atau seperti apa gitu, Mas? Kalau progresnya sih beda-beda sih, Mas. Pasti beda-beda. Kayak ini beda-bedanya gini, Mas. Dia suka drum, oh progres kayak kemarin beli double pedal gitu, Mas. Latihan terus. Udah bisa selesai. Udah tinggal double pedalnya, Mas. Tinggal. Sampai dia tuh nggak ngedrum, kepingin apa, Mas? Bandengan. Lihat bandang kayak gitu-gitu Iya, loh, Mas. Tapi emang lagi kecil jiwa eksploratifnya tuh ya harus disupport. Cuma gitu. kita harus ngarahin, wah ini udah mulai belok, tak arahin lagi. Gitu, Mas. Bantengan sambil main drum, Mas, bisa, Mas? Apa? Bantengannya main drum? Enggak ya? Sambil kalap dia. Saya kira pakai banteng tapi duduk gitu. Mas. Tapi sampai double pedal udah belajar? Udah, alhamdulillah udah. Wah, double pedal kan itu juga, waduh, Iya. saya sulit banget sih itu. Mas Ari nih yang tahu perkembangannya Al. Mulai lomba kecil. Mas Ari kan dulu juri Mas ya? Iya. Mulai sampai Al umur 9 ini. Iya. Tahu, ikut terus mesti lomba. Mulai ngedrum berdiri dulu Mas ya? Ya, mulai berdiri nggak pakai kursi dia ngedrumnya. Ngedrum berdiri? Karena kan belum sampai. Ketika Oh. dia duduk mau Iya. nginjek pedalnya kan belum sampai. Iya, Ya, iya. biar bisa nyampe nggak duduk, harus berdiri. 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 Bahkan kalau nonton dari depan Al tuh nggak kelihatan mukanya. ketutupan nih ya, ketutupan snare. Iya. Ketutupan snare sama ini hit. Wah. Keren Alvaro. Iya. Kalau sekarang lagi belajar apa Alvaro? Hah? Lagi belajar apa yang dipelajari nih, teknik drumnya atau apanya gitu? Jazz. Jazz. Oh, sudahlah. Ini kita waduh, jazz ini kan juga ketukannya juga tiba-tiba ada yang jadi cepet, tiba-tiba ada yang jadi lambat. Wah. Ini sih kalau main jazz saya request lagunya ini sih. Saya lupa band apa yang na 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 na. Oh, anu. na. Bandnya Cikorea. Enak sih itu sih. Nanti Om request ya Faro ya lagu itu ya. Mantap nih. Saya mau ke Mas Ari nih, Mas. Ya, kita bicara soal drum lagi Mas ini, Mas. Tapi soal drum tapi soal bandnya Mas Ari. Sekarang kan lagi ada apa project atau apa nih Mas sama? Kalau dibilang project sebenarnya karena memang serius di band itu sekarang Megatruh namanya. Megatruh. Sound System ya. Megatruh Sound System. Sound System. Apa filosofinya kenapa Megatruh? Apakah menyuarakan kebenaran Megatruth gitu Mas? Apa gimana Mas? Sebenarnya itu kan Megatruh itu kan proyek karena pandemi. Jadi aku sama 3 orang temanku yang di Megatruh itu, si Kiki sama Hatta itu ya karena temen nongkrong ya. Pandemi terus nggak ngapa-ngapain gitu, akhirnya tercetus bikin band aja yuk, ayo gitu. Cuma pada waktu itu kita sepakat untuk membawakan genre yang belum pernah kita bawain sebelumnya gitu. Kalau aku kan sebelumnya paling popang gitu-gitulah. Si temenku Kiki ini, si vokalisku, dia rock and roll gitu-gitu. Si Hatta lebih ke elektronik musik gitu. Akhirnya sepakat memilih genre reggae ska dub gitu. Karena masing-masing kami bertiga backgroundnya juga suka dengan genre itu gitu. Akhirnya ya udah yuk band gitu. Kebetulan aku waktu itu di pandemi juga udah punya beberapa tabungan materi gitulah. Ya udah tinggal store. Terus akhirnya yang mengisi di lirik segala macam si Kiki. Nah, awalnya memang apa ya, untuk lirik-liriknya memang nggak kita konsep gitu. Tapi ternyata yang keluar juga ya yang tentang isu sosial segala macam itu. Nah, gitu. itu tuh saya yang tertarik Mas. Iya. Kan saya juga sempat browsing dan melihat Instagramnya Megatruh gitu kan. Ini lagu-lagunya kok keras banget. Maksudnya keras dalam artian kayak ini bentuk ada kritikan, ada apa ini. Nah, ini
apakah memang ini sebagai sebuah media media ekspresi Ya. gitu untuk menyampaikan kejengahan ya, ataukah kayak sebetulnya nggak dikonsep nih, tapi Ya, kayak ya. teman-teman aja punya keresahan masing-masing, Ya, ya. kita gabungin gitu. Dan itu kejadiannya gitu Mas. Jadi kalau di albumnya Megatruh yang pertama ini kan kita hampir semua lagu itu kolaborasi Mas, kolaborasi dengan teman-teman gitu. Jadi pada waktu misal bikin single A gitu, kita nggak ada briefing untuk si kolaborator itu untuk bikin lirik yang kayak gini nggak gitu. Cuma memang pas jadi ya isunya liriknya gitu semua gitu ya. Oh ya udah berarti memang kayak gini gitu. Nggak kita konsep sama sekali. Begitu pula ketika Kiki bikin lirik yang ada di kepalanya dia itu ya udah gitu. Itu. Terus untuk soal nama Megatruh itu yang mencetuskan si Kiki vokalisku itu gitu. Kenapa namanya Megatruh ya filosofisnya kan Megatruh salah satu tembang mocopat Jawa kan itu Mas. Iya. Itu ya udah kita sepakat pakai itu ya udah tambahin sound system gitu. Ada satu lagu judulnya Petrus Mas. Ya. Nah, ini kenapa nih? Ini saya agak serem nih dengan nama Petrus nih, karena saya terbayangkannya penak jaban kuto. Saya bayangkannya ini nih. Iya, iya. Apa nih Mas? Kenapa Iya. sampai ada nama Petrus lagunya? Itu kalau yang lebih bisa menjawab si Kiki sebenarnya ya karena yang bikin si Kiki mungkin memang keresahannya dia dengan ada sebuah peristiwa di masa lalu yang sampai sekarang juga masih tanda tanya gitulah. Akhirnya kita mengangkat itu dalam sebuah musik gitu, lagu biar maksudnya ya mungkin salah satu tujuan kita juga tanda kutip adalah ya biar cerita itu nggak dilupakan gitu, bahwa Indonesia itu punya sejarah yang lumayan kelam gitu. Benar, saya setuju sih, karena orang kita gampang melupakan, memaafkan, gampang memaafkan sesuatu gitu kan, kayak pokoknya dikasih, aduh nggak jadi nanti di cut sama editor. Yang ringan-ringan aja Mas ya, drama tadi loh. Iya. Mas Ari takut. Saya kalau diajak ngobrol kayak gini tiba-tiba nanti arahnya ke sana terus ini tiba-tiba ke sana nih. Oke, kita kembali ke yang ringan-ringan saja, saudara. Kita ngobrol lagi soal Malang Drums Day aja lah, balik lagi lah inilah. Ini kalau sama Mas Ari ngobrol saya ke sana soal Petrus gini, waduh nanti tiba-tiba menyerempet ada akun Kaskus nanti. Ya, oke. Monggo boleh diminum dulu ya. Ini boleh diminum ya, teman-teman ya? Boleh. Kita sambil diminum dulu. Nih kopi dari teman-teman UMKM di Satu Jiwa. Ya, di Malang di MCC. Oke. Nah, Malang Drums Day, Mas Opik. Sejauh ini udah berapa pendaftarnya, Mas? Pesertanya. Pesertanya. Alhamdulillah ini udah 90. 90. Itu untuk semua kategori. Mas. Yang terbanyak kategori apa, Mas? Junior. Itu pasti lomba pasti junior. Junior. Itu yang serem-serem Mas. Iya. Wah itu serem-serem lah. Menurut pengalaman saya Mas ya. Antar lomba ini junior paling serem-serem. Berapa peserta Mas yang daftar? Junior ini 40-an Mas. Ya, Mas Ari ya. Sekitar 40-an. 40. Iya. Itu satu hari selesai Mas kira-kira Mas? 40 hari. Selesai. Jurinya yang selesai. Makanya 40 kan? Saya bayangin Mas Ari gini nih sambil Mulai gini Mas, gini. Gini. Lama-lama udah. Sudah tidak bisa. Aduh. Kaget. Sorry guys. Terlepas terlalu atraktif saya. Sorry. Terlalu atraktif. Oke. Paling banyak anak-anak ya Mas Ovik ya untuk pendaftarnya junior ya, kelas junior. Itu ini kalau boleh lebih detail gitu, kayak untuk penilaiannya apa nih untuk penilaiannya? Mas Jun. Oh, Mas Jun. Jurinya siapa sih, Mas Ari sama? Besok ada Mas Pongki, terus ada Mas Yandianda Putra, terus ada lagi Mas Dedi dari Malang, perwakilan Malang. Jadi besok untuk hari pertama ada 2 kategori yang dilombakan, Kids sama Women. Terus untuk hari kedua tanggal 9 itu junior sama Man Open gitu. Jadi nanti masing-masing kategori itu jurinya akan di mix lah. Di mix gitu ya. Gitu. Kalau ngomongin soal penilaiannya ada 5 unsur yang kita nilai. Yang pertama adalah skill, terus yang kedua adalah groove, terus yang ketiga tempo, improvisasi, sama yang terakhir performance gitu. Jadi memang kita itu indikator yang pada akhirnya semua drummer itu harus seimbang antara kelima itu gitu. Gak mungkin kita cuma menilai cuma skill doang tapi kalau groove-nya dia mainnya kaku kayak robot nggak enak ya pasti bakal nggak enak gitu. 2 skill groove-nya enak tapi temponya lari juga nggak enak. 3 enak
improve-nya nggak enak juga nggak enak. 4 enak, performernya bosenin juga nggak enak gitu. Jadi emang drummer harus komplit itu sih. Wah, Itu berat juga ya. Berat. Berarti penilaiannya. Berat, Iya, berat, iya. Pak. Apalagi performa ya. Soalnya kan dari biasanya orang yang Ya. udah les drum atau apa kan Ya. skillnya bagus gitu Ya, kan. betul. Tempo, groove segalanya Ya, bagus. Tapi ya. performa ketika di panggung Ya. itu kan ada yang nggak dapat apa? Soul-nya gitu ya, Mas Soul-nya, Ari ya. betul, Soul-nya betul, nggak dapat gitu betul. ya. Iya. Jadi kayak oke sih, cuman Soalnya membosankan. nggak- ya, Iya. soalnya nggak dapat. Soalnya nggak dapat. Wah, berat juga nih. Para Apa- peserta bersiaplah. Ya, kebanyakan rata-rata malah groove-nya ya nggak dapat. Benar. Skillnya udah dapat, wah dapat. semuanya Iya. dipukul-pukulannya tepat Iya, segala oke, macam, oke. tapi groove-nya itu nggak. Groove ini apa Mas maksudnya groove? Groove tuh Groove itu kalau dianalogikan secara mudah itu kamu main badanmu bisa goyang sendiri. kayak pokoknya kita Menikmati gitu. Iya, Jadi iya, kelihatan iya, kan kalau iya. kamu main apa soulmu menyatu dengan apa yang kamu main itu Iya, kelihatan iya, Mas. iya. Bener. Kamu bisa fill in ribet tapi Iya. mainnya Iya, kayak robot, kayak kamu gambar di Nah, benar. Iya, iya. MIDI itu MIDI. kelihatan. Iya, gitu. kalau So, kalau saya di apa di voice acting, audio drama itu emosinya gitu, Nah, delivery betul. emosinya Iya, gitu. iya. Kayak kita tuh membuat orang tuh dia nggak usah harus ngelihat kita main Ya, apa, ya. tapi dia denger aja kita kayak tahu, Nah, wah ini ya. sedih banget nih mainnya nih, oh ini Ya. membuat kita ceria nih emosinya, Ya, betul, energinya itu, Mas. gitu. Wah itu Itu parameternya sulit juga tuh Mas sulit, penilaiannya iya. Mas. Iya. Karena iya. kalau groove itu menurut pengalaman saya itu bisa didapatnya nggak cuma kita latihan ya, maksudnya Bener. jam terbang juga, jam terbang kita perform di depan penonton dengan segala macam itu juga sangat mempengaruhi. mengaruhi juga ya. Gitu. Wah, penilaiannya sangat-sangat ketat. Tapi untuk lagu minus one-nya ada dikasih panitia atau bebas? Bebas. Ya? Genre bebas juga. Bebas. Genre bebas juga. Bebas. Oh. Berarti pesertanya itu daftar, baru nanti ketika manggung itu baru tahu kayak oh minus one-nya ini, ataukah sudah sebelumnya udah Sebelumnya udah dikasih? udah ngasih peserta. Kebanyakan genre apa Mas Sofik? Ya lagunya khas itu, Mas. Lagunya khas itu itu ya? yang paling banyak itu udah. Paling banyak gitu ya. Seru Jadi lah, Mas. kalau posisi saya sebagai juri itu kadang tuh enaknya gini Mas. Jadi ada misal ada 10 peserta. 5 peserta itu bawa materi dari Castle Kasih, Request ya. misalnya Iya. dengan judul yang sama, Sama. ya. Iya. Itu udah enak banget. Iya. Kalau pas pertama oh nggak enak, ya udah berarti kamu kalah dari yang tadi. Iya. Bener sih. Gampang jadi jurinya, bener Mas. Gampang, Bener. iya. Waduh, Kas. Ada nggak lagu aneh gitu Mas tiba-tiba kayak wah ini saya Denny Caknan lah gitu kayak. Nggak ada ya Mas? Nggak ada. Nggak ada belum ya? Belum ada. Ya? Tapi Justru kebanyakan malah- Kas tuh ya. Malah sebenarnya kayak musik pop Jawa itu juga drumnya itu kadang susah juga. Iya, Mas, ya. benar. Iya, Nggak- makanya nggak makanya kan bisa itu juga ini, ya. bener-bener ketukannya juga kan ada yang tiba-tiba gini, tiba-tiba Ya, gitu ya, gitu benar. kan. Nah, itu. Tapi kebanyakan ya itu ya yang apa? khas itu. Amannya mungkin ya gitu ya Iya. kayaknya ya. Ya. Ya lagi hype-nya lah. Lagi Itu hype-nya kan gitu ya. Lagu festival emang. Lagu khas. festival ya. Hadiahnya berapa Mas? Apa? Hadiahnya? Hadiahnya apa ya? Drum. Woi. Tahu. Drumnya. Drum. Dapat satu set. Satu set drum. Set Wah. drum, snare Snare drum. drum, aksesoris drum lah. Ya. Oke, aksesoris drum. Melimpah pokoknya. Iya, melimpah banyak. Oke. Saya tadi mikirnya hadiahnya satu set drum, terus dibagi, oh juara 1 dapat cymbal, Iya. juara 2 dapat snare, itu Mas. Bener ya? Nanti juara akhir, oh ini dapat kenop aja lah. Udah akhirnya dikasih kenop aja gitu. Oke, sekarang kita bicara soal musisi di zaman modern gini kan. Ya. Kalau kita bicara musisi zaman modern kan bukan cuma main musik ya, Ya. Mas Ari, Ya. Mas Ya. Ari ya. Ya. Udah mulai kayak bahkan musisi juga ada yang udah ke politik, Ya. udah ada musisi yang dia bersuara dengan apa platform yang Ya. macam-macam Ya. gitu Ya. kan. Nah, tapi kalau musisi ini dikaitkannya sekarang saya tertarik dengan edukasi gitu Mas, belajar Mas. Ya. Soalnya kan kayak Alvaro, Mas Ovik Ya. ini kan Ya. pasti kan juga sebagai salah satu media untuk supaya Alvaro ini nggak apa ya nggak terlalu banyak Nah, main nggak jelas ya. gitu kan. Kalau emang hobi drum ngedrum aja. Iya. Gitu. Tapi kalau sebagai seorang musisi nih melihat peran musisi sebagai di bidang edukasi itu kayak gimana? Mungkin Mas Ari dulu Mas. Kalau aku lihat sekarang, kalau kayak misal seumuran Alvaro ini dia mau mencari apa ya, mencari referensi itu sudah sangat mudah sekali. Beda ketika zaman kita kecil gitu. Kita dulu cuma bisanya dengerin kaset kan. Paling kalau bisa ngelihat band main ya di televisi gitu. Terus mau belajar cara ngedrum yang baik dan benar tuh aksesnya susah sekali gitu. Cuma kalau anak zaman sekarang buka YouTube aja kamu mau nyari ilmu Iya. yang kayak gimana itu udah banyak sekali gitu. Ya
itu aja sih. Cuma yang paling penting menurutku selain musisi mengedukasi secara skill gitu, tetap harus mengedukasi juga secara attitude juga gitu. Bener. Karena kebanyakan banyak yang skillnya mumpuni tapi attitude-nya kurang gitu kan, sangat banyak sekali gitu. Cara mereka berkomunikasi ketika, kalau sekarang kita ngomongin semuanya kan media sosial Mas, cara mengkomunikasikan apa yang pengen mereka komunikasikan juga perlu dipelajari juga gitu. Tapi kan ini Mas, apa namanya? Kalau bicara zaman sekarang kan Alvaro berarti masuknya Gen Alpha ini ya? Gen Alpha. siapa? Tahun berapa Mas? Gen Z 2000 berapa lahirnya Mas? Alvaro tahun berapa lahir? 2015 ya. 15 masuk Alpha. Alpha. Gen Ya. Alpha udah Gen Alpha. Ya. Udah Gen Alpha. Nah, ini kan juga pasti pola perilakunya kan juga pasti beda kan. Ya, Lebih ya. berani kebanyakan kan. Kalau zaman-zaman Mas Sofik, Mas Hari, apalagi saya juga kan kita kayak mau misalnya orang tua ngasih tahu tuh. Ya. Kan kita diem. Ya, Ya. betul. Nyaut sendal melayang Ya, gitu kan. ya, Nah, ya. kalau sekarang kan pasti nggak bisa kayak gitu kan. Bisa. Nah, Iya, nggak bisa. Mas Sofik sebagai orang tua gimana Mas? Maksudnya Cara gimana? menyingkapinya, maksudnya kayak apa? Menyesuaikan komunikasinya gitu dengan Lebih Zaman. banyak tak anggap anakku ini kayak apa Mas? Kayak temen. Di saat kita yang ngobrol bareng, kita posisikan kayak anak dewasa Mas. Itu terus aku lebih tegas, bukan jahat loh Mas. Kayak contoh ngedrum, dia kan suka main HP Mas. Nah kan, Ya, semua Aku semua mau anak-anak. ya, Pak, aku mau pinjam HP. Ya kamu ngedrum dulu. Baru main HP. Ya ngedrum Mas. Itu sih aku lebih ke situ sih, nggak marah-marah itu sih Mas. Bener gitu Alvaro. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. kan takutnya tiba-tiba nanti Alvaro, nanti kalau Om nanya gini, jawabnya gini ya. Gitu. Takutnya kan gitu tiba-tiba. Nanti podcast kita jadi ini laporan ke Komnas Perlindungan Anak Aku udah tiba-tiba takut kan. tadi. Lah iya makanya. Udah takut itu. Alhamdulillah jawabnya gitu. Iya. Nanti minta papa uang sangu tambahan ya. 5.000. Enggak apa-apa. Aduh. Tapi Alvaro punya ini nggak? Apa? Stick drum kesayangan atau apa gitu? Ada nggak? Ada. Ada. Pickford. Pickford. Kenapa tuh suka itu? Mahal. Enteng sticknya. Enak masih enteng Masih ngomongnya. enteng, Mas. iya. Itu apanya yang berat? Mahal yang beli siapa Far? Papa. Papa ya. Iya. Kenapa tuh? Selain enteng, mahal, apa? Mungkin ada kayak ini bisa lebih apa? Temponya lebih keras. Suaranya lebih keras. Oh. Ketunnya lebih bagus sih Mas. Tonnya lebih bagus ya. Ya karena mahal itu Mas. Iya. Honor rupo ya. Iya. Waduh, kalau saya ngobrol sama musisi ini, alat-alat mahal ini udah aduh, saya diem aja lah. Iya, Mas. Memang musik itu hobi yang mahal sih Mas. Iya, betul. Semakin dalam semakin mahal. Iya. Oke, tapi saya juga tertarik ini soal apa namanya. Tadi kan kalau Mas Ari bilang juga ada apa peluang kerjanya, peluang berkarya dan menghasilkannya gitulah dari segi ekonominya juga banyak sebetulnya peluangnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan sekarang AI gitu Mas. Iya. Ya kan? Suno. Nah, ini kalau saya ngeliatnya sih kayak kita tinggal nulis lirik lagu, lempar, bikin lagu pop folk dengan ketukan gini-gini, dia bisa buat gitu. Ya. Apa yang kira-kira bisa menyelamatkan musisi dari persaingan kayak gitu, Mas? Nah itu, kalau untuk saat ini kelihatannya kemarin saya sempat ini juga, maksudnya riset kecil-kecilan nyoba-nyobain kayak Suno segala macam gitu lah. Masih kelihatan gitu loh kalau ini bikinan AI gitu loh. Masih kelihatan lah, masih bisa gawean AI gitu. Cuma kita nggak tahu nih masa depan nih kayak sengeri apa gitu. Iya. Itu yang Saya takutnya ini malah ya. Ini kan dia bisa ngeniru suara kita itu kan. Iya, itu juga ngeri gitu. Tiba-tiba ada yang niru suara Mas Sofik gitu, nelpon ke orang rumah gitu kan. Oh ini saya perlu uang 50 juta gitu ditransfer. Wah, kan bahaya itu bisa. Yang keliru yang telepon. Oh, kita nggak punya apa-apa. Wah, ini pasti nipu ini. Rekeningnya nggak segitu. Iya. Tapi Mas Sofik melihat juga ini apa namanya sebagai seorang guru drum ya, Mas Sofik. Iya. Guru drum. Ada sekolah drum sendiri atau Ada sekolah sendiri ya? Itu khusus drum atau? Khusus drum. Khusus drum. Dan gimana maksudnya kayak kalau misalnya di les vokal misalnya gitu kan, itu kan juga dia ada misalnya dites dulu kan. Terus kayak ini masuknya levelnya ini nih untuk ini nih gitu. Oh iya juga Nah, itu. ada gitu juga. Ada. Ada gitu juga. Kebanyakan memang anak-anak Mas Sofik. Banyak kan anak-anak sih Mas. Anak-anak. Iya.
Nah itu anak-anak memang suka drum atau orang tuanya yang daftar ke Ada yang sana? gitu. Ada yang gitu. Ada yang mencari kesibukan. Kelihatan kok Mas. Oh, Kelihatan. mencari kesibukan nggak Iya, apa-apa. iya. Yang penting lancar gitu. Saya setuju. Iya. Saya setuju. Mau orang tuanya, mau anaknya Iya. yang lancar gitu. Penting lancar. Wah ini kita ngomongin bisnis tiba-tiba nih. Kalau soal drum dan musisi ini memang apa namanya sebuah sisi yang sekarang juga peluangnya semakin banyak, tapi juga persaingan juga semakin Betul. ketat ya Mas Ari ya. Iya. Persaingan juga semakin ketat gini. Kalau ngelihat dengan ini, kalau di Solo kan juga banyak, Solo atau Jogja kan banyak Ya. musisi juga main di kafe gitu kan ya, ya, main di kafe gitu ya. kan ya. Nah, kalau ngelihat dengan, kalau Malang banyak teman-teman cerita gini nih, kayak apa namanya? Sekarang yang main di kafe itu kebanyakan anak-anak kuliah. Jadi mainnya cuma buat ngisi waktu. Ya. Akhirnya mereka ngebanting harga gitu. Iya. Ada cerita nggak soal itu Mas Ari di Jogja atau Solo? Kalau aku terus terang belum pernah dengar ya. Belum pernah Seperti- dengar gitu ya? Seperti itu. Cuma kalau di kalau di dunia band zaman dulu ya memang maksudnya ada yang harusnya si band ini rate-nya udah segini tapi dia tetap di segini Situ-situ itu aja. tetap ya di masing-masing zaman pasti ada lah cerita-cerita Iya, gitu. iya. Makanya yo harus cari cara gimana biar persaingan itu sehat sih kalau menurutku sih itu. Iya sih. Makanya emang harus apa namanya punya skill yang bagus. Ya. Les di tempat Mas Ovik emang. Nah, Iya, oke. monggo. Nanti sampean potong buat promo Mas ya. Iya. Komisi 25% Mas ya. Referral. Udah tak beliin mobil Mas, udah tak beliin mobil ini. Referral kode. Tapi belajar drum tuh susah nggak sih sebetulnya Mas? Susah-susah gampang. Semua sih Mas, alat musik itu susah-susah gampang sih. Iya. Tergantung niat Mas. Itu sama. Ya itulah. Tergantung niat lah. Tapi kalau misalnya ini, maksudnya kalau membandingkan dengan alat musik lain gitu kan bukan alat musik yang bisa dimainkan di segala tempat gitu kan. Iya. Kalau gitar mungkin orang bisa sambil nongkrong di pos kamling, Iya. gitar satu belajar. Soalnya saya dulu belajarnya di pos kamling gitar. Iya. Iya. Pokoknya ada abang-abangan di pos kamling gitu kan dia Iya. gitar gitu. Itu kunci apa itu? Itu C, Iya. C iki, C crash, C Iya. ini. Wah, belajar di situ. Nah, tapi kalau drum kan harus ada drumnya gitu kan. Iya. Itu Iya. atau gimana bisa belajar drum itu sebetulnya, Mas Taufik mungkin? Memang harus ada sih Mas, drum sih Mas. Kalau enggak itu susah Mas. Susah. Apa contoh kayak misalnya murid aku adanya drum elektrik. Itu mau ke akustik juga susah Ya. Mas. Pengaruhnya ke tone sih Mas. Kelihatan kalau biasa main drum elektrik ke akustik kelihatan. Beda kalau dari akustik ke elektrik Mas. Iya. Sangat beda Mas. Kalau latihannya pakai apa? Mungkin kayak latihan Oh pakai pad. pad ya. Itu cuma sticking Mas. Tetap kalau harus drum kan. Iya. Oh, berarti ini lebih mahal gitu ya. Iya, drum itu lebih mahal sih Mas. Lebih mahal tapi di band paling belakang ya. Iya. Iya. Sama nangis kalau main. Aku dilarang. Pondokku larang. Iya. Terus sing ngarep mburing ini kayak sing kena tempo mulu. Terus dimarahi paling mahal. Yang lain pulang, gitar masuk case, terus Iya. pulang. Drum ngelepas sih. Iya, itu Mas sengsaranya drum itu. Berat sekali para drummer ini ya. Tapi Mas Ari, saya juga dapat kabar Mas Ari juga kan sebelumnya di band Ya. Endang Sukamti. Ya. Itu pas tahun berapa tuh Mas? Di Sukamti 2001 sampai 2016, Juni 2016. 2016. Ya. Penjantan Tambun itu Mas Ari yang ngedrum. Ya, album kedua itu. Wah itu lagu saya banget tuh Mas. Aku suka seperti ini. Lawas ya dia. Lawas, ketahuan orang lawas tuh. Wah, ketemu akhirnya. Iya. Nah, tadi kan transisinya dari itu kan musiknya agak apa tuh? Agak-agak rock, Ya, popang lah. Popang ya Ya, masuknya popang. popang ya. Popang terus sekarang tiba-tiba jadi agak reggae-reggae Ya, ya. gitu ya, agak reggae-reggae gitu. Transisinya susah nggak sih Mas? Susah Mas. Susah ya? Karena terus terang habis main popang yang secara genre itu kita main drumnya lempeng gitu, maksudnya lempeng. Berarti nggak butuh groove yang gimana gitu lah. Terus main di reggae itu yang harus membutuhkan groove yang Iya, benar. Bikin ngesul orang goyang gitu. Mas. Iya, itu susahnya minta ampun. Karena ya bisa karena kulino sebenarnya Iya, itu, groove itu. Tapi kalau reggae sama ska beda ya Mas ya? Beda ya. beda. Kalau ska kayaknya pasti goyang tuh orang tuh.
Ya masing-masing pattern punya Patternnya, inilah ya. iya. Punya ini. Kalau dia kan cengjet, Iya. cengjet. Wah, slow banget tuh kayak. Yo man. Chill. Chill. Kayak gak mikir cicilan. Pas ngeband Mas. Aduh iya ya. Sesok wis tanggal segini. Mas Ari gini. Dindut. Mas. Sek tok ditelepon terus sih. Ketagihan nih. Wah. Oke, ini sebenarnya kalau bicara soal musik ini masih banyak yang harus dibicarakan ya, apalagi juga musisi di modern ini perannya juga semakin besar dan peluangnya juga semakin banyak tadi itu ya, Mas Ari, Mas Ovik juga. Tapi kalau misalnya dirangkum dalam, misalnya saya kasih 1 menit gitu ya, kayak misalnya manfaat seseorang belajar musik khususnya drum. Ya. Nah itu apa nih, Mas Ari dulu? Kalau aku mudah sih Mas, merilis keresahan gitu aja. Merilis keresahan. Oke. Merilis keresahan. Kalau lagi apa? Mumet mikir apa, ngedram wae, ditutuki sak banter-banter jantung tek. Timbang nutu indah sih wong Oh, ya. iya. Bener. Kalau Mas Ovik Mas. Apa biasanya? Lebih kalau aku lebih apa? Latihan otak kanan kiri sih Mas. Itu sama kayak Mas Ari juga. Sama setuju aku Mas. Mesah tutuki semua. Makanya biasanya main drum tuh gak pakai baju. Wah, gini. Iya. Bukan skill Mas, tapi kayak ada emosinya juga Mas. Iya. Woi, iki cicilan. Pulang keroan. Masuk angin. Umur tidak bisa bohong. Oke, Nawa Kreatif. Ini pembicaraan kita di podcast spesial musik di hari ini. Makasih banyak Mas Ari. Sama-sama, Mas. Ovik, Sama-sama, Faro. makasih. Thank you Udah juga. Sukses acaranya Mas. Amin. Malam Drums Day. Amin. Thank you. Mas, Oke, sekali makasih, lagi, Mas. thank you. Sama-sama. Jangan lupa tonton terus podcast di MCC. Mau kolaborasi bisa di MCC. Oke, thank you.